Duitnya selamatkan nih. Ya, duit, bantu Bu. Puluhan warga Muaro Jambi siang itu terlihat sibuk memungut ratusan lembar pecahan uang 100 ribuan yang berserak di jalanan. Uang ini berasal dari seorang perampok yang tengah melarikan diri dari kejaran warga. Tolong ya, duit ya. Ya. Mobil itu. Mobil itu, tangkap. Ya, sabar Bang. Ya. Bergol. Bang. Wah, Bang. Namun aksinya itu sia-sia lantaran warga setempat berhasil meringkusnya meski harus masuk ke dalam hutan yang berada di pinggir jalan. Pelaku yang bernama Suwandi ini diduga telah membuntuti korban sejak mengambil uang di salah satu bank di kota Jambi. Hingga akhirnya pria asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan itu melancarkan aksinya saat korban berhenti di salah satu warung makan. Pada saat itu korban kebetulan ngambil uang sebanyak 250 juta. Setelah ambil uang, korban mau pulang, kemudian dibuntuti oleh pelaku. Sesampai di wilayah kita di Desa Baru, korban berhenti untuk makan di salah satu rumah makan di Desa Baru. Di saat itulah uang daripada korban ini ditaruh di bawah jok. Kemudian korban makan. Pada saat korban makan, pelaku beraksi. Pada polisi, pelaku juga mengaku telah melakukan perampokan di dua tempat yang berbeda. Atas aksinya, ia terancam pasal 365 KUHP ayat 1 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jambi, Komalasari untuk CSI RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, selain informasi yang sudah sahabat saksikan di awal, kami juga memiliki informasi mengenai pencuri kotak amal yang babak belur dihajar warga. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi mengenai seorang pelajar kelas 6 sekolah dasar di wilayah Simalungun, Sumatera Utara yang menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Ya, mirisnya aksi perundungan itu telah terjadi sejak 2 tahun lalu. Video aksi perundungan yang dialami RS, seorang pelajar kelas 6 sekolah dasar di Kecamatan Dolok Pardamaian, Simalungun, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam rekaman video, RS mendapat kekerasan fisik dari sejumlah teman sekolahnya. Mirisnya, aksi perundungan ini tak hanya terjadi di luar sekolah, tapi juga dialami korban saat tengah berada di dalam kelas. Korban mengaku aksi kekerasan itu telah dilakukan para pelaku sejak 2 tahun lalu, tepatnya sejak korban masih kelas 4. Akibat peristiwa itu, korban yang memiliki bekas operasi di bagian perut mengalami sakit di bagian tersebut. Dari dulu si pelaku ini, saya sering memperingati membawa anak saya ke rumahnya. Tapi orang tuanya biasa saja. Tetangga masih Bu dengan tetangga di belakang rumah. Penyidik Polres Simalungun telah memeriksa 3 pelajar yang diduga melakukan pemukulan terhadap korban. Sementara guru dan kepala sekolah korban juga ikut diperiksa. Masih dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan nanti tentu kita akan melakukan gelar perkara dan selanjutnya akan ditetapkan tersangka pada hari ini juga. Namun belum bisa kami sampaikan siapa yang akan ditetapkan tersangka, menunggu hasil gelar perkara nanti. Kini polisi masih melakukan gelar perkara dan belum menetapkan status anak yang berkonflik dengan hukum. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi pencurian sahabat. Seorang maling menjadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencuri kotak amal musola di Jalan Menur, Pekanbaru Riau. Tersangka kemudian diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maling kotak amal di sebuah musola di Jalan Melur, Kecamatan Senapalan, Pekanbaru Riau ini tak dapat berkutik saat dikepung warga.
Tersangka berinisial AG berupaya kabur ke sebuah kandang ayam di samping rumah warga, namun akhirnya dapat ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Tersangka kemudian diserahkan ke kantor Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka melakukan aksi pencurian dengan mencongkel kotak amal. Aksi yang tersebut diketahui salah seorang jemaah. Warga kemudian mengepung tersangka hingga akhirnya dapat ditangkap. Ini kok bisa ketahuan dia sembunyi di sini? Kayak mana mungkin kronologisnya, Pak? Karena dari kebun lari di apakah masyarakat dari sana datang, dari situ datang, dia lari situ, ada seng tinggi bisa melompat, jadi masuk ke kandang ayam. Tersangka kini ditahan di Polsek Senapelan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Sahabat, kasus pembunuhan seorang wanita oleh suaminya di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Pelaku tega membunuh istrinya hanya karena terbakar cemburu. Lalu bagaimana pelaku menutupi aksi kejahatannya selama 6 tahun? Informasi selengkapnya dalam bagian kedua liputan mendalam CSI. 6 tahun tak terdeteksi, istri mati dihabisi suami. Mendapat informasi atas lokasi dikuburkannya Jumiati, malam itu polisi mencoba mendatangi rumah pelaku yang berada di Jalan Kandea, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi penguburan jenazah korban berada di sepetak lahan di belakang kamar mandi rumah. Lahan sempit yang berukuran 1 x 2 meter ini tertutupi oleh seng dan selama ini disangka sebagai sarang tikus. Saat ditemukan, jenazah Jumiati hanya tersisa tulang belulang. Sangat wajar, mengingat ia sudah terkubur di lokasi itu selama 6 tahun lamanya. Dan selama itu pula, pelaku menutup rapat dosa yang ia lakukan kepada istrinya itu. Bahkan ia juga memanipulasi kedua anaknya untuk menyamarkan kejahatannya. Kalau dia sekarang 17, kita mundur 6 tahun berarti 11 tahun. 11 tahun. Pada saat kejadian. Ya. Sekarang anaknya di dalam pengawasan. Sudah. Sudah kita amankan dan sekarang sudah bersama dengan keluarga almarhumah. Terungkapnya kasus pembunuhan ini tak lepas dari peran anak korban. Ia berani melaporkan perbuatan ayahnya kepada polisi pada tanggal 13 April lalu. Butuh waktu 6 tahun baginya untuk membulatkan tekad dan memberanikan diri melaporkan ayah kandungnya sendiri. Namun semua itu bukan tanpa alasan. Melihat ibunya dihabisi oleh ayahnya sendiri membuatnya jengah. Kepergian sang ibu pun teramat tragis dan jenazahnya tidak dikuburkan dengan cara yang layak. Terlebih, ia dan adiknya sempat dipukuli oleh pelaku 1 hari sebelumnya hingga babak belur. Jenazah Jumiati pun akhirnya bisa dimakamkan dengan layak. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada di dekat rumah keluarga besarnya di wilayah Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak ada satupun yang menyangka 6 tahun menghilang, Jumiati ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Yang lebih mengenaskannya lagi, suaminya itu menyebarkan fitnah bahwa Jumiati kabur meninggalkan rumah karena memilih untuk hidup bersama lelaki lain. Kita punya harapan dari pihak keluarga dihukum mati. Seperti juga kita punya adik mati. Mati difitnah, dibunuh dengan tangan sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit ada apa memukul. Dia kan orangnya pencemburu. Apa yang dilakukan oleh H sungguh di luar akal sehat manusia.
Bagaimana mungkin sepasang suami istri yang seharusnya saling mencintai justru berakhir saling menyakiti? Lalu, apa alasan pelaku hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Benarkah hanya karena rasa cemburu? Gara-gara saya curigai, Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Jadi saya tanyakan, dia tidak mengaku. Mengelak terus? Iya. Siapa yang curigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Kau yang curigai? Bagaimana caranya kau bunuh istrimu? Pukul, Pak. Pakai apa? Pakai tangan, Pak. Apanya kau pukul? Dada, Pak. Dada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Apapun alasannya, membunuh orang lain tak dapat dibenarkan oleh hukum. Terlebih jika hanya karena rasa cemburu yang berlebihan. Kasus yang terjadi di Makassar ini pun menarik simpati publik. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang suami bisa sedemikian tega terhadap istrinya sendiri. Dan lagi, perbuatannya turut disaksikan oleh kedua anaknya yang kala itu masih berusia 11 dan 5 tahun. Nah, apakah kemudian tersangka atau pelaku ini terindikasi memiliki kondisi kejiwaan tertentu? Ya boleh jadi iya, bahwa dia sampai hati menganiaya istrinya, sampai kemudian istri kehilangan nyawa. Itu saja sudah menunjukkan barangkali ada sebuah gelegak emosi yang berbeda dengan kita-kita. Ada kondisi amarah yang di atas rata-rata. Ada kehilangan kendali emosi yang sangat ekstrim yang dialami oleh tersangka atau pelaku. Psikopat itu istilah yang terlalu umum. Faktanya tidak hanya pelaku kejahatan ekstrim yang diketahui psikopat. Walaupun tidak juga serta-merta pelaku kejahatan ekstrim adalah psikopat. Dari kasus yang menimpa keluarga H dan Cumiati ini, tentu dapat kita petik pelajaran bahwa rasa cemburu sudah seharusnya dikendalikan dengan baik. Jangan sampai rasa cinta yang berlebihan justru menjadi amarah dan air mata, apalagi jika berujung penjara. Dari Makassar, Sulawesi Barat, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Sahabat berpura-pura sebagai pembeli, seorang perempuan mencuri 3 kardus tepung di pasar tradisional. Informasi yang akan kami hadirkan saat lagi. CSI segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, rekan-rekan kami di lapangan meringkus 6 muda-mudi di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan saat tengah berpesta narkoba. Terungkap jika salah satu pelaku merupakan selebgram berinisial CK alias Chandrika Cika. Bagi kamu yang sering berselancar di sosial media tentu mengenal selebgram yang satu ini. Terkenal dengan joget papi culonya beberapa tahun lalu, kini atas ulahnya sendiri, nasib buruk menimpa Chandrika Cika alias Cika. Ia bersama 5 orang temannya digerebek oleh tim dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan saat tengah asik berpesta narkoba di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Di antara 5 orang tersebut terdapat pula seorang atlet e-sport muda berbakat bernama Herli Juliansah alias Aura Jeksi. Keenamnya kini telah ditetapkan menjadi tersangka karena hasil tes urin menyatakan mereka semua positif narkoba. Ya, kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metamfetamin. Ini masih kita lakukan pendalaman. Dari tangan para pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa rokok elektronik dengan liquid yang mengandung zat terlarang, yakni tetrahidrokannabinol dan metapetamin. Cika dan kawan-kawan pun kini terancam hidup di balik jeruji besi selama 4 tahun. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV.
Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang perempuan mencuri 3 kardus tepung dari pasar tradisional di wilayah Jember, Jawa Timur. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp500.000. Kamera CCTV yang terpasang di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan. Pelaku datang seorang diri ke lapak pedagang dan berpura-pura sebagai pembeli. Saat penjual sedang sibuk melayani pembeli lainnya, pelaku langsung menuju tempat penyimpanan barang dagangan korban. Pelaku menggasak 3 kardus tepung seharga Rp500.000. Pelaku langsung kabur membawa barang curian. Jadi kisaran jam 6:30 lah. Jadi bapak di dalam bersih-bersih bawang merah, mungkin nggak menghadap ke depan. Jadi orangnya itu ya enak itu kayak ngambil kayak barangnya sendiri. Jadi berani ngambil walaupun ada orang di dalam. Pencurian di tempat ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Banyak pedagang yang merasa resah dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, berhati-hatilah saat mengemudikan kendaraan Anda, karena di Klaten, Jawa Tengah, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk. Korban tewas akibat luka parah di kepala dan kakinya. Satu unit sepeda motor terlindas truk tronton bermuatan keramik di Jalan Raya Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Truk dan motor korban diketahui berjalan searah dari Solo menuju Klaten. Namun posisi motor korban berada di belakang truk. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban terlindas truk. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor tewas. Untuk korban saat kita melakukan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Suraji Kertonegoro dalam kondisi meninggal dunia. Untuk luka mengalami cedera kepala, kaki kanan. Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor korban dan pengemudi truk tronton dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi setiap harinya. CSI akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali dalam CSI. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya sahabat, ini kita lihat ya, ternyata ada pengendara motor yang naik trotoar. Ini waktu pertama saya lihat, awalnya saya shock. Pas saya lihat ternyata banyak yang melakukan, saya jadi shock ini ya sahabat, ya ampun. Nah sahabat, pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap pengendara bermotor wajib untuk mengutamakan keselamatan para pejalan kaki. Yang dimana kita ketahui bahwa trotoar jalan itu miliknya pejalan kaki. Nah, bagi pengendara yang melanggar bisa terkena sanksi kurungan 2 bulan penjara ataupun denda Rp500.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.